92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu untuk hari ini, hari Rabu 9 Juli 2025 dengan tema Trihita Karana bersama Wayan Sudama SPDH, penyuluh agama Hindu. Selamat mendengarkan. Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidrastu Tadastu Nama Swaha, Om Anabhadrah Ketawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru arah, dan semoga kita semua dalam tuntunan Ida Sang Hyang Widiwasa. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang, perkenalkan, nama saya Wayan Sudama, penyuluh agama Hindu non ASN dari Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan mimbar agama Hindu dengan tema Trihita Karana. Moderator RRI Pro 1 Kota Palembang yang kami hormati, para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita sebagai manusia tentu memiliki kewajiban dan hak untuk bisa hidup bahagia. Dan bagaimana cara kita agar kita bisa bahagia? Dalam konsep ajaran agama kita yaitu Hindu, bahwa 3 hal yang bisa menyebabkan kita mendapat sebuah kebahagiaan adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan 3 hal tersebut, yang dalam ajaran Hindu disebut dengan Trihita Karana. 3 penyebab yang menyebabkan kita dapat kebahagiaan dengan menjalin hubungan kepada Tuhan, menjalin hubungan yang harmonis kepada sesama, dan menjalin hubungan yang harmonis kepada alam semesta atau alam sekitarnya. Konsep ini disebut dengan Trihita Karana, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan merupakan konsep bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Kenapa kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan beliau? Karena beliaulah yang memberikan semua hal yang tidak bisa kita lakukan atau umat manusia lakukan. Apabila kita selalu menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan tuntunan, diberikan petunjuk. Konsep parahyangan ini adalah kita sebagai umat Hindu yang identik dengan upacara-upacara keagamaan, merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan parahyangan, yaitu melaksanakan dewa yajna, persembahan kepada yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kaitannya dengan hubungan kepada parahyangan dengan dewa yajna adalah kita melakukan sebuah kegiatan persembahan sebagai wujud syukur dan wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kenapa kita harus bersyukur dan berbakti? Tentu karena Ida Sang Hyang Widiwasa lah yang memberikan semua yang kita dapatkan di dunia ini. Kita diberikan kehidupan,
Kita diberikan alam semesta beserta isinya, tinggal kita bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan hal-hal yang bersifat baik atau dharma itu sendiri. Melaksanakan upacara Dewa Yajna adalah konsep kepada parahyangan. Salah satunya adalah melakukan pemujaan-pemujaan, melaksanakan ajaran-ajaran agama yang kita anut, melaksanakan dharma agama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ketuhanan, sehingga kita semua selalu mendapatkan tuntunan kepada kita semua. Nah, konsep yang kedua yaitu pawongan. Ini yang sangat tidak kalah penting menjalin hubungan dengan Tuhan. Pawongan menjalin hubungan dengan sesama. Sesama ini selalu berkaitan dengan kebahagiaan kita. Bagaimana cara kita berbagi, bagaimana cara kita berkomunikasi dan bermasyarakat, itu tentu akan berdampak kepada bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Apabila kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, internnya terlebih dahulu yaitu dengan keluarga kita sendiri, dengan orang tua, dengan saudara, bahkan dengan anak, dan lebih luas yaitu dengan anggota masyarakat. Apabila kita bisa menjalankannya dengan baik, tidak mementingkan ego kita sendiri, maka kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan atau hubungan yang harmonis dengan sesama. Apabila kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, tentu dalam bermasyarakat itu bisa kita laksanakan. Nah, konsep ini mari kita sama-sama menjalankannya sesuai dengan ajaran kita, yaitu saling asah, saling asih, dan saling asuh. Ini yang sangat riskan dan penting sebenarnya. Kita sebagai masyarakat tentu tidak selalu bisa berbuat baik, tapi minimal kita menganut konsep ajaran mudita, yaitu berbelas kasih dengan sesama, menganut ajaran mitra, yaitu selalu bekerja sama dengan orang lain. Kita menganut ajaran karma pala juga. Apabila kita berbuat jahat, tentu kita akan mendapatkan hasil yang jelek. Apabila kita bisa berbuat baik, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Begitu juga dengan berbuat kepada orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, tentu kita akan mendapatkan dampaknya. Nah, dalam ajaran Hindu juga, di dalam beberapa sloka disebutkan salah satu kunci kita bisa bermasyarakat adalah dengan perbuatan dan juga perkataan. Dari sisi pembicaraan, menjaga omongan, maka itu menentukan seberapa harmonisnya hubungan kita dengan masyarakat. Maka perlu ditekankan mengendalikan omongan, perkataan itu sangat penting, karena dalam ajaran kita disebutkan, misalkan wasita nimintante, ketemu bagya wasita nimintante, ketemu mitra wasita nimintante, ketemu duka wasita nimintante, ketemu pati kapungguh. Nah, dari konsep tersebut, dengan berbicara kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dengan menjaga omongan, kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tanpa kita bisa dengan menjaga omongan atau mengendalikan pembicaraan, bahasa, kita bisa mendapatkan sahabat. Tetapi kalau kita tidak terkendali omongan kita, mungkin kita pun akan bisa mendapatkan duka, yaitu kesengsaraan. Bahkan lebih
kejamnya lagi lebih lebih riskannya lagi, yaitu dengan kata-kata bisa juga mendapatkan kematian. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama jaga pembicaraan dengan sesama, sehingga omongan yang baik maka akan mendapatkan tanggapan yang baik juga dari orang lain. Nah, bagaimana cara kita selain mentaati ajaran tersebut? Tentu kita juga bisa melaksanakan dalam bidang keagamaan, yaitu manusayatnya, yaitu persembahan yang tulus ikhlas tanpa pamrih untuk keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Salah satunya mungkin melaksanakan upacara manusayatnya, salah satunya adalah pewintenan, pernikahan, dan juga yang lainnya. Yang ketiga yaitu pawongan atau par. Konsep yang ketiga yaitu konsep palemahan, di mana konsep palemahan ini menjaga hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Ini juga sangat penting, apalagi di media-media kita lihat, tanpa kita bisa menjaga alam semesta kita, alam lingkungan kita, maka banyak terjadi bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, mari kita konsep ajaran Parahyangan ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga lingkungan kita, menjaga halaman di sekitar kita. Mungkin juga bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan. Apabila kita bisa menjaga alam, tentu alam pun mudah-mudahan bisa menjaga kita sendiri. Itulah beberapa konsep ajaran Trihitakarana yang perlu saya sampaikan. Mari kita sesama umat manusia, mari kita semua yang memiliki ajaran-ajaran keagamaan yang baik, mari kita laksanakan dengan baik. Mari kita berusaha semaksimal mungkin agar ketakwaan dan keimanan kita pada ajaran agama bisa kita tuangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tuntunan dan bimbingannya. Dengan kita menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, mudah-mudahan, karena kita pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri, mudah-mudahan kita bisa diberikan bantuan, pertolongan apabila kita membutuhkan bantuan orang lain. Begitu juga dengan konsep para palemahan, apabila kita bisa menjaga alam, mudah-mudahan alam itu pun bisa menjaga kita. Para pendengar yang kami hormati, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini tentang tentang mimbar agama Hindu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan secara singkat ini, yaitu tentang konsep ajaran Trihitakarana, bisa dijalankan dengan baik, ikhlas, dan apabila dalam bahasa dan penjelasan saya yang kurang pas, saya sebagai manusia biasa dan saya dalam hal ini masih dalam proses pembelajaran, saya mohon maaf ke hadapan Tuhan, saya mohon ampun, dan khusus untuk moderator RRI Persatu Palembang, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga
kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga kita selalu bisa saling memaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om sebelum. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu Trihita Karana untuk hari ini, hari Rabu 9 Juli 2025 bersama Wayan Sudama SPDH, penyuluh agama Hindu. Pendengar, acara ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang